Di sebuah kampung yang sunyi di lereng Gunung Merapi, terdapat sebuah gudang kayu tua yang sudah lama ditinggalkan. Gudang itu berdiri di pinggir jalan setapak yang menghubungkan desa dengan hutan bambu. Dindingnya ditumbuhi lumut hijau dan di sudut paling gelap terdapat sebuah pintu kecil berukir motif beringin yang konon tidak pernah terbuka kecuali pada malam bulan purnama. Penduduk setempat, termasuk Pak Jaya, sang kepala desa, selalu mengingat cerita nenek-nenek mereka tentang pintu gaib yang dijaga oleh roh penjaga hutan. Menurut legenda, pada tahun 1974, seorang dukun bernama Ki Suroyo dipanggil oleh warga untuk mengusir setan yang merasuki gudang itu. Ki Suroyo melakukan ritual sesajen kelapa, kemenyan, dan darah kerbau di depan pintu. Saat ia mengucapkan mantra, pintu itu berderit terbuka, menampakkan ruang hitam berisi asap putih. Dari dalam, muncul sosok tinggi berbalut kain hitam, matanya menyala merah. Ki Suroyo menutup pintu dengan keras, namun ia tak pernah kembali. Tubuhnya ditemukan terkulai di luar gudang, wajahnya pucat dengan bekas goresan pada lehernya. Beberapa dekade kemudian, pada tahun 2023, sekelompok remaja dari SMA setempat, Raffi, Sinta, dan Budi, menantang diri mereka untuk masuk ke gudang itu pada malam purnama demi bukti viral. Mereka membawa senter, lampu minyak, dan sesajen kelapa muda. Saat mereka menyalakan lampu minyak di depan pintu, suhu turun drastis, dan suara serak seperti desahan daun bambu terdengar. Sinta, yang paling berani, mencoba memutar engsel pintu, namun pintu tidak bergerak. Tiba-tiba, cahaya senter mereka padam dan sebuah bayangan panjang melintas di antara tiang-tiang kayu. Mereka berlari keluar, tetapi pintu yang tadi tak terbuka tiba-tiba terbuka lebar, mengeluarkan aroma anyir yang menguar ke seluruh desa. Keesokan harinya, Pak Jaya menemukan jejak kaki berlumuran tanah merah di halaman gudang, menuntun ke sebuah lubang kecil di bawah lantai. Ketika ia menurunkan lampu senter, ia melihat sekumpulan patung kecil terbuat dari kayu, masing-masing berukir wajah warga desa yang sudah lama meninggal. Di antara patung itu, terdapat sebuah buku catatan berisi nama-nama orang yang pernah membuka pintu itu, termasuk nama Ki Suroyo, Raffi, Sinta, dan Budi, meski ketiganya belum pernah kembali. Pak Jaya menutup pintu lagi dengan kayu balok, namun malam itu, di luar desa, terdengar suara ketukan pelan di setiap pintu rumah, seolah menunggu giliran berikutnya. Ikuti terus cerita lainnya, hanya di Mistik Nusa.